Selamat pagi. Ini tanggal 21 Desember 2022. Di Jakarta hampir jam 6 pagi, masih pagi. Di Bali sudah hampir jam 7, sudah terang. Waktunya minum teh ya. Cucu saya lagi dibawa orang tuanya jalan-jalan. Jadi saya nggak ada kerjaan nih. Biasanya kalau pagi ini, kalau cucu saya ada, saya pilih main sama cucu ya. Jadi saya pilih ngoceh aja deh. Di sebelah saya ada kandang kelinci. Udah dikasih makan. Eh, Kemarin ada teman yang bahas tentang, bukan bahas sih, menyebut perusahaannya dalam posisi sunset. Apa nih kalau perusahaan sunset? Kira-kira gitulah bicara. Perusahaan sunset, paham ya maksudnya ya. Jadi sunset itu kan tenggelam, matahari yang tenggelam. Jadi bisnisnya itu sudah agak usang, sudah mulai ketinggalan zaman, sehingga diibaratkan sunset. Diduga nggak akan lama lagi umurnya. Itu kalau dengar bisnis sunset itu maksudnya ya. Ini bisnisnya sudah sunset. Tapi hati-hati kalau bilang sunset. Pertama, sunset itu juga macam-macam. Kalau kita nonton di Jimbaran atau di Kute ya, lihat sunset. Itu pengertian orang umumnya adalah yang beberapa menit lagi ya sunset tuh kita lihat bagus, tahu-tahu beberapa menit kemudian udah masuk laut, udah tenggelam. Itu sunset. Cepat hilangnya. Tapi dalam pengertian bisnis sebetulnya disebut sunset tuh enggak segitunya. Mungkin yang dimaksud tuh udah asar lah, udah lewat lohornya ya, udah sore, bukan sunset. Hati-hati kalau bilang sunset, mungkin masih sore. Artinya masih banyak waktu sebetulnya, artinya tahunan ya, bukan sunset dalam pengertian bulan depan, bulanan, bukan, tahunan. Jadi sudah sore, kan jadi lain. Kalau sudah sore berarti masih banyak waktu. Kalau sunset itu kan waktunya udah mau habis, nggak bisa bereaksi. Nah, kalau sore itu ya masih banyak waktu. Itu dulu. Jadi jangan buru-buru. Pesimis dulu. Ini saya udah sunset enggak. Kayak saya nih umur segini nih udah sunset nih. Ini udah beneran sunset. Bisa minggu depan, bye-bye ya. Wajar aja. Tapi bisa 20 tahun lagi. Who knows? Jadi kalau bicara sunset, yang pertama jangan takut dulu. Jangan takut, jangan khawatir. Kalau pegang bisnis begitu ya, jangan takut, jangan khawatir. Waspada iya. Karena kalau orang takut dan khawatir, itu kreativitasnya jadi lain ya. Mungkin dibilang turun enggak ya. Tapi ide-ide yang muncul di kepala itu jadi lain. Orang berani sama orang penakut itu bedanya ya. Orang takut, gagasan di kepalanya beda dengan orang berani. Ya penjelasannya saya nggak ngerti. Tapi pengalaman hidup saya bilang begitu. Jadi ya pertama jangan takut, berani dulu. Yang kedua, masih ada waktu. Masih ada waktu. Kemudian begitu ngomong sunset yang terpikir di kepala saya ya diversifikasi, standar lah ya. Diversifikasi. Apa itu diversifikasi? Yaitu usaha untuk masuk ke wilayah yang baru. Jadi produknya tidak produk atau bukan hanya produk ya, segmen juga. Produk dan segmennya divariasikan, dikombinasikan ke yang baru. Jadi bikin produk baru,
atau masuk ke segmen yang baru, wilayah baru. Ya ini sih omongan standar ya. Saya kira semua yang belajar manajemen marketing tentu ngerti ya, apa itu diversifikasi. Bagi yang awam ya saya jelaskan bahwa diversifikasi itu artinya kita kombinasikan produk baru atau segmen baru. Jadi misalnya Anda dagang bakso, ya kelihatannya ada banyak yang dagang bakso nih. Ya tambahlah roti bakar itu. Baksonya jangan dimatiin dulu ya. Tambahlah menunya dengan roti bakar. Atau tempat ini udah kepenuhan orang, banyak warung, kita cari lokasi lain, ya cabang baru. Itu diversifikasi ya. Itu dimaksud dengan diversifikasi. Ini kata yang udah lama dikenal orang, ya udah semua orang tahu, tetapi ini tetap sampai hari ini kata yang penting, diversifikasi. Jadi kalau perusahaan kita rasa sudah sore, ya segera yang terpikir itulah apa nih produk baru yang bisa dilakukan. Kemudian segmen yang baru. Tapi bukan hanya produk dan segmen, juga proses. Prosesnya yang baru. Jadi mungkin mesin-mesinnya kalau industri ya baru, kalau misalnya jasa ya softwarenya yang baru, apa saja, bahkan lokasi kerja juga boleh baru, itu juga diversifikasi dari sisi proses. Jadi biasanya orang kalau ngomong diversifikasi itu hanya produk dan segmen ya, wilayah. Tapi bagi saya sih semua usaha pembaruan ya, kita rubah supaya perusahaan makin sehat. Nah, tinggal dilihat. Ini kan beda-beda tiap perusahaan ya. Asetnya dalam bentuk apa? Kalau asetnya fleksibel enak ya, bisa dengan cepat merubah produk. Misalnya aset Anda itu dapur, restoran yang keren, yang bagus. Nah, ya Anda bisa cepat ganti dari ayam goreng menjadi uh, ikan panggang atau jadi bebek goreng ya, karena peralatannya fleksibel. Tapi bisa saja aset Anda itu sudah uh, khusus ya. Aset Anda itu hanya untuk produk tertentu. Misalnya bisnis Anda laundry, gitu. Ya aset Anda mesin laundry. Mesin laundry yang nggak bisa bikin minum kopi ya, buat bikin kopi kopi enak, mau bikin kafe ya laundry. Jadi tergantung aset yang dimiliki saat ini. Ya kalau asetnya duit, ya alhamdulillah ya, duit yang paling fleksibel, bisa dipakai macam-macam. Nah, yang masalah besar itu tadi kalau asetnya adalah tidak khusus dipakainya. Misalnya laundry tadi ya. Ya kalau memang asetnya laundry dan di sekitar situ sudah jenuh, ya saya kira nggak ada pilihan, pindah lokasi. Pindah lokasi. Cari lokasi yang kosong, mesinnya bisa diangkut, pindah lokasi. Nah ini butuh keberanian ya. Apalagi kalau industri yang besar ya, yang mesin-mesinnya banyak, itu pindah lokasi itu berat ya buat manajemen memutuskan. Saya pernah memutuskan itu. Ya. Jadi memutuskan industri pindah ke daerah. Karena di daerah itu sekarang kan, apalagi sekarang nih ya, Pak Jokowi udah bikin macam-macam akses jalan tol dan sebagainya, listrik. Misalnya dari Jakarta atau dari Kerawang yang udah mahal itu pindah ke Semarang, Jawa Tengah yang masih murah, atau ke situ Bondo misalnya, misal ya, karena jalan tol sudah sampai sana dan situ Bondo itu sudah punya akses ke Tanjung Priuk. Ini misal ya. Nah, ini kan keputusan besar buat top manajemen. Ini kebetulan kemarin teman saya yang ngobrol ini perusahaannya lumayan ya, ukuran menengah,
bisnisnya ya ratusan miliar ya. Saya nggak tahu sekarang udah sampai triliun atau enggak ya. Terakhir saya tahu dulu itu ratusan miliar tahun industri ya. Teman saya ini profesional ya, jadi kalau profesional itu pikirannya cair lah. Mau nanya mau ngobrol dan dengan pengalaman kan biasanya kalau jadi profesional itu punya pengalaman panjang enggak tiba-tiba. Nah cuma kadang ini masalah eh, mental. Sebagai nggak mudah untuk berani memindahkan bisnis. Kalau saya lihat industri yang tadi ya, yang khusus tadi, ya kalau bisa coba cari produk baru ya cari produk baru. Tapi kalau mesinnya udah khusus, nggak gampang juga. Mudah-mudahan ketemu ya. Mudah-mudahan ketemu. Nah kalau kalau mau produk baru ya harus banyak gaul. Nggak ada pilihan, harus banyak gaul. Ini waktu masih ada, ini bukan sunset 5 menit kan. Ini kan masih sore aja. Bada lohor, bada asar ya. Ya gaul lah keliling ke mitra-mitra bisnis. Jangan nongkrong di kantor. Namanya udah sore ya, ini situasi yang hmm, udah harus ada langkah-langkah besar. Jadi jangan nongkrong di kantor, keliling ke potensial customer, potensial market. Lihat apa yang bisa dikerjakan, produk baru. Atau lihat segmen baru. Ya, kalau biasanya segmennya A yang mapan, bisa pindah ke segmen yang nggak terlalu mapan. Ini peluang ada aja. Ya. Nah itu butuh waktu. Jadi harus segera dimulai. Orang tuh kadang kebanyakan ngelamun, mikir-mikir, nggak mulai. Padahal aset paling besar sebetulnya itu waktu. Dan waktu ini hanya dimiliki oleh orang yang segera mulai. Ingat ini, aset kita yang paling besar dalam hidup itu sebetulnya waktu. Ini terutama bagi yang muda-muda nih ya, nggak hanya industri, bisnis kecil juga begitu. Itu yang sering kita lupakan. Kita punya waktu, oke lah kita nggak punya duit, bapak kita bukan orang kaya, nggak ada warisan, apa namanya. Tapi kita punya waktu, makanya hidup tuh sehat ya. Saya punya waktu, saya selalu bilang sama anak muda nih, olahraga, jaga kesehatan, karena biasa itu yang dilupakan sama anak muda. Ini saya jadi ngomongnya geser dari sunset ke waktu. Nggak apa-apa ya, namanya juga ngoceh. Ya suka-suka lah, mudah-mudahan mau dengerinnya. Ini anak muda saya lihat suka abai, nongkrong sampai malam, ya. Eh, Nongkrong sih nggak apa-apa, saya sih juga tukang nongkrong dulu. Tapi ada batasnya lah, ada batasnya. Jangan ikut-ikutan yang merusak badan. Karena badan kamu dan waktu, kesehatan kamu dan waktu adalah aset kamu yang terbesar. Selama kamu bisa sehat, selama kamu punya waktu, semua kesempatan ada. Tinggal bagaimana pakai. Nah, salah satu cara pakai waktu itu adalah punya visi jangka panjang. Ingat, orang yang berpikir 1 bulan, ya rencana 1 bulan, ya punya waktu 1 bulan, nggak bisa lebih dong. Ya, kalau Anda berencanakan setahun, Anda punya waktu setahun. Ya, kalau Anda berpikir 5 tahun, Anda punya waktu 5 tahun. Jadi terserah Anda. Jadi kalau mau memanfaatkan waktu dengan baik, ya punyalah rencana yang agak panjang. Dan mulai segera, jangan ngelamun. Ini anak kalau udah pensiun nih, ngocehnya enak. Padahal itu susah ya, itu berat ya bilang ngomong. Mulai segera itu gampang diomongin, susah dikerjain ya. Tapi nggak apa-apa ya, saya harus ngomong.
Kalau dulu saya suka bilang tuh bahasa Inggrisnya so keren ya. Think far, berpikir jauh. Start now, mulai sekarang. Berpikir besar, think big. Start small, mulai kecil. Jadi kalau kamu menggunakan waktu yang panjang, kamu bisa mulai kecil. Karena ada yang disebut efek bola salju. Efek bola salju itu berlaku di mana-mana loh, bukan cuma di Himalaya. Jadi bola salju itu kalau ada salju itu mula-mula kecil ya, menggulung gitu, gulung kecil 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 kecil, lama-lama jadi besar, lama-lama jadi avalanche. Ya ini terjadi di mana-mana, tidak hanya di Himalaya salju. Dalam kehidupan itu sangat terjadi. Oh, mungkin jadi topik bagus ini saat ini. Oke, kembali ke diversifikasi. Jadi ya mulailah segera. Hitung waktunya. Saya kira sih tentu nggak setahun dong. Kalau industri besar tuh mungkin punya waktu 5 tahun lah. Nah, kemudian juga yang penting supaya bisa bertahan hidup. Ya. Kalau udah sore, bisnisnya udah sore, ya harus utamakan bertahan hidup. Kenapa? Karena kalau bisnis udah sore, ya saya nggak bilang sunset, deh sore aja ya, itu salah satu penyebabnya adalah kompetisi yang terlalu tinggi. Udah terlalu banyak pemainnya dibanding pasarnya. Pasarnya menciut, tapi yang suppliernya banyak. Jadi sore ya. Nah, salah satu yang penting dalam menghadapi suasana seperti itu ya, bertahan hidup. Bertahan hidup. Artinya, biar orang lain mati duluan, dia mah. Ini kan bisnis ya, kita bersaing ya. Jadi ya ngomongnya saya lugas aja, tapi bukan maksud jahat ya. Tapi dalam persaingan, kalau begitu banyak pesaing, ya usahakanlah orang lain mati duluan gitu ya, sehingga kita pada akhirnya kita bisa menikmati lagi pasar yang cukup besar. Nah, untuk itu terjadi ya harus bertahan hidup. Jadi itu juga satu satu usaha ya. Nah, bertahan hidup itu apa? Ya gampangnya kurangi biaya. Apa namanya? Overhead. Nah, overhead harus dikurangi. Ya, ini harus berani. Ini harus pinter. Mengurangi overhead tuh gampang diomongin tapi nggak gampang dikerjain. Kadang kita harus agak kejam. Ya maaf. Ya. Kalau perusahaan memang sudah tidak sanggup lagi membiayai orang, karyawan, ya kita harus bicara. Ini mohon maaf nih, perusahaan kita sudah begini. Orang lain mungkin lebih suka dikasih paket ya, apa namanya, pesangon. Mereka bisa bisa mulai baru. Jadi ya apa boleh buat. Mungkin beberapa karyawan pasar harus dirasionalisasi, terutama yang di bagian fixed cost, ya, apa namanya, overhead lah. Beda dengan buruh ya, dengan karyawan. Jadi biaya itu ada dua ya, ada biaya fix, biaya tetap, ada biaya yang variabel sesuai dengan uh, produksi, sesuai dengan performance. Nah, yang fix ini harus dikurangin kalau mau bertahan hidup. Jadi ya rencanakanlah rasionalisasi yang sehat, kasih karyawan duit yang cukup ya, jangan pelit. Wah, nggak minta orang supaya apa namanya kasih pesangon tapi pelit, jangan pelit. Anda nggak mati lah. Kadang itu cuma pelit ya, saya tahu kok manajemen itu sebenarnya mampu ngasih lebih. Jiwanya itu pelit. Jangan. Ya, karyawan udah berjasa banyak di perusahaan, udah hidup di perusahaan, kasihlah yang membuat dia bisa hidup layak, bisa mulai sesuatu yang baru. Tapi itu harus berani ya. Nah, jadi perusahaan, jadi karyawan profesional, manajemen profesional itu memang harus berani.
juga harus berani terhadap atasan, apa boleh buat. Ya. Jadi misalnya kamu mutusin, saya mau kasih pesangon sekian, wah kamu kan nanti dinilai oleh di atas itu. Wah ini royal nih bapak ini, jangan takut. Kalau kamu pikir itu yang terbaik, saya pernah ya ada urusan sama, nah ini saya nggak enak kalau ngomong cerita saya masa lalu ya, tapi sebagai contoh ya, saya pernah keluarin uang dari perusahaan belasan miliar ya, dalam satu waktu untuk menyelesaikan persoalan ya perburuhan lah. Saya ambil keputusan itu. Mungkin ada yang menilai saya boros yang melakukan itu. Tapi setelah saya lihat situasinya, saya tahu itu terbaik. Saya lakukan, silahkan atasan saya menilai saya nggak bagus ya nggak apa-apa juga. Memang dalam hidup ini kita harus ambil resiko-resiko. Dan ternyata beres, bagus. Dan saya nggak dinilai jelek. Jadi kita juga kalau jadi pimpinan perusahaan, jangan terlalu takut karir kita nanti. Jangan cari ponten terus gitu loh. Ya kadang orang tuh mau nyari ponten aja, mau kelihatan hebat aja di atas. Jangan. Kita pegang bisnis, kita punya perusahaan yang harus kita jaga. Lakukan semua yang diperlukan untuk memperbaiki perusahaan itu. Apakah itu harus menghadapi karyawan, apakah itu harus menghadapi atasan, apakah itu harus menghadapi grup, apakah itu harus menghadapi kolega, apakah itu harus menghadapi buruh, hadapi. Itu tanggung jawab kita, bukannya sok jago, bukan. Cuma asal kita niatnya jujur, ini saya untuk menyelamatkan perusahaan. Ya kalau udah level direksi begitu ya, udah nggak pantas lah. Menyelamatkan diri sendiri itu udah nggak pantas. Udah nggak kelasnya, ya. Udah nggak kelasnya. Masih mikirin nanti gue oh nggak dapat. Janganlah, kamu tuh udah level pimpinan direksi. Sudah saatnya menjadi manusia yang lakukan yang terbaik, tanggung jawab. Kan dibayarnya udah mahal direksi. Pasti lebih mahal dari manajer dong gitu. Ini kadang-kadang saya lihat ya, saya lihat top manajemen yang masih mikirin pangkatnya sendiri, karirnya sendiri. Nggak pantas, saya kasih tahu menurut saya sih. Makanya saya barangkali nggak jadi top top banget ya, tapi ya lumayan. Tapi mungkin itu juga karena saya pun juga nggak udah nggak mikirin itu. Bagi saya menyelamatkan perusahaan saya, bisnis saya, karena jauh lebih penting daripada karir saya. Jadi butuh keberanian nih kalau Anda punya perusahaan sunset. Misalnya lagi, coba lihat, Anda sekarang berlokasi di mana? Mahal nggak tempat itu? Kalau mahal ya pindah. Ya. Jangan-jangan sekarang nilai tanahnya udah mahal itu. Saya pernah mindahin lokasi usaha dengan biaya besar. Lokasi lama jual, dapat duit. Ya kan kalau kadang karena suasana berubah cepat ya, lingkungan kita itu tiba-tiba jadi mahal. Nah itu juga harus berani. Jadi jangan kerja itu as usual, bisnis as usual. Begitu-begitu enggak. Kalau memang itu yang menyelamatkan, ya bicaralah pada pimpinan lagi yang lebih atas lagi, pada komisaris. Ya, kita mau pindah lokasi. Itu Bondo jelas lebih murah. Ini contoh aja ya. Orang situ Bondo seneng kali kalau ada industri di situ. Kenapa saya bilang situ Bondo? Karena jalan tolnya udah sampai Probolinggo sekarang. Dan kalau nggak salah itu akan dilanjutkan sampai ke situ Bondo. Ya Probolinggo lah. Ya, Probolinggo lah. Itu banyak. Mangganya enak tuh mangganya. Ya. Jadi Probolinggo ke Surabaya itu sekarang cuma nggak sampai 2 jam ya ke pelabuhan. Mesti berani berpikir yang seperti itu. Saya nggak bilang seperti itu ya. Yang seperti itu. Radikal. Kalau memang niat. Ingat ya, bersikap radikal untuk menyelamatkan perusahaan itu memang taruhan karir kita. Iya. Berani nggak? Kalau yang karir.
Kalau yang punya bisnis sendiri, ya itu tantangannya nanti adalah resiko bisnisnya. Kalau Anda tadi laundry ya, laundry Anda udah, kalau tempat laundry Anda itu udah banyak laundry, pasti udah mahal tempat itu. Iya dong. Contoh aja nih, udah mahal itu. Udah banyak orang laundry. Orang laundry kan orang punya duit. Ya, jadi udah waktunya kirim pindah ke tempat yang lebih murah. Atau servis ditingkatkan. Jadi bisa aja tempatnya lebih jauh, lebih murah, tapi kamu beli motor atau beli mobil untuk nganter. Sekarang ini kan laundry, ini saya di Bali enak banget nih. Ya, saya laundry pagi, 3 jam lagi udah balik. Laundry itu diambil ke rumah. Jadi saya nggak ada lagi cuci-cuci di rumah, jemur-jemur. Taruh aja, ya. Nanti jam berapa datang orang laundry ngambil ke rumah, 3 jam 4 jam lagi udah balik, udah dilipat, udah kering. Enak loh tinggal di Bali. Nggak mahal, ya nggak mahal. Servis diperbaiki. Nah itu juga satu diversifikasi kan, bukan hanya menjalankan mesin laundry, tapi ada plus servis. Itu produk loh. Layanan itu produk baru, itu diversifikasi. Kadang-kadang saya lihat itu yang laundry itu, kalau pas karyawannya nggak datang, dia sendiri itu saya lihat ngambil, kan ketahuan dari mobilnya. Saya lihat, mobil bagus tuh. Saya lihat yang keluar ya, kelihatan kan wajah pemilik kan beda. Adalah aura-aura pemilik kelihatan. Wah pemilik itu datang. Dia sendiri datang ngambil. Itu ya diversifikasi juga menurut saya servis dalam bentuk yang sederhana. Jadi diversifikasi adalah produk baru harus gaul, kemudian segmen baru harus lihat pasar, kemudian proses baru ya. Ini mungkin teorinya nggak ada begitu. Di dalam industri kita bisa lihat prosesnya. Ada yang nggak bisa disederhanakan? Ada nggak? Mohon maaf nih, teori nih bagi karyawan nih. Perlu teknologi. Orang diganti sama robot. Karena robot sekarang udah murah. Robot itu lebih murah dari orang. Nah ini mesti teman-teman mesti paham nih ya. Ini bagi industri ya. Berat bagi pimpinan untuk memutuskan menggunakan robot. Karena berarti karyawan dirasionalisasi. Tetapi kenyataan hidup, robot adalah masa depan. Nggak bisa dihindari. Nah ini harus berani lagi. Jadi lihat kalau memang ada perlu pasang robot, ya, saya kasih contoh hitungan sederhana aja nih. Robot itu sekarang bisa 1 miliar harganya. 1 miliar dulu itu, apalagi sekarang mungkin lebih murah. Itu bisa menggantikan 4 orang. 4 orang. Eh, nah kalau robot itu kan nggak makan siang ya, nggak makan siang, nggak makan snack, nggak minta lembur. Kalau 1 miliar menggantikan 4 orang, berarti 250 juta kan per orang. Itu bisa dipakai berapa lama? Jelek-jeleknya 5 tahun lah. Ya, jeleknya kan 5 tahun. Jadi kalau kita beli robot 1 miliar, pakai 5 tahun, berarti kan 200 juta setahun. Bisa ganti 4 orang. Karena apa? Karena shift 1, shift 2, shift 3, dan Sabtu Minggu. Ya. Nah kan berarti 200 juta untuk 4 orang. Berarti per orang berapa? 50 juta setahun. Kan jauh lebih murah. Ini ngomong bisnis ya. Kita belum ngomong soal kemanusiaan. Ini lain lagi. Nah, sebagai pimpinan perusahaan ya kita harus berani mikir gitu. Saya masang robot kok. Karena tugas kita menyelamatkan perusahaan. Ingat itu. Kita bukan badan sosial. Kita bukan yayasan. Waduh kasihan orang-orang saya. Iya kasihan. Kalau sampai di
rasionalisasi. Tapi kan coba cari cara lain. Bisa aja kan orang itu dipindahkan ke marketing, dicarikan pekerjaan lain, atau bicara sama mitra, ada teman barangkali ya, ini ada karyawan gue nih kelebihan, bisa ambil, cari usahanya. Jadi bisahkan antara bisnis dan kemanusiaan. Bisnis dulu, ya iyalah, kita harus perusahaan harus selamat kok. Lalu kemanusiaan, oke, mari kita pikirin kemanusiaannya, carikan jalan keluarnya. Kalau bisa kasih pesangon besar, kasih besar, jangan takut, ya kasih aja, atau kamu nggak bakal bangkrut. Kemudian apa namanya, carikan pekerjaan lain, usahakanlah sesuatu yang membantu. Tapi prioritasnya tetap selamatkan perusahaan karena kita bukan yayasan sosial. Wah nanti banyak orang nganggur. Itu urusan negara. Emang nggak usah pikirin. Negara itu yang mikirin nanti. Negara punya jalannya. Lihat yang dikerjain Bapak Jokowi itu. Ya, buka pekerjaan. Itu negara yang mikirin. Bukan kita. Bukan pimpinan perusahaan. Wah, ini gerimis. Jadi, harus tentukan prioritas dengan tegas dan harus berani. Ya. Bagi yang punya bisnis, ya mesti berani mengambil keputusan bisnis. Kalau perlu ganti usaha ya ganti. Tapi kan tadi saya bilang sunset itu kan nggak berarti 5 menit lagi tenggelam. Mungkin masih sore, masih ada waktu. Makanya kalau punya bisnis itu ya pandangan tuh harus luas. Jadi kalau bisa itu udah diketahui jauh sebelumnya. Jangan mendadak supaya ada waktu. Supaya ada waktu. Ingat, waktu adalah yang paling penting dalam kita berbisnis. Baik bisnis kecil, baik bisnis besar, waktu. Membuka pasar baru butuh waktu. Mendapatkan produk baru butuh waktu. Mencari lokasi baru butuh waktu. Semua butuh waktu. Jadi kalau kita telat menyadari persoalan, kita nggak punya waktu. Jadi itu perlunya pimpinan atau yang punya bisnis itu punya wawasan yang luas tentang lingkungan bisnisnya. Supaya nggak tell me, sehingga nggak punya waktu kepepet. Jangan sampai kepepet. Jangan sampai kepepet dalam hidup ini. Karena kalau udah kepepet, ongkosnya mahal. Percaya nggak kalau kepepet ongkosnya mahal? Contoh, kamu nih harus ke Jakarta karena ada urusan penting. Sore ini juga harus sampai Jakarta. Bisa, bisa. Bayar tiketnya mahal. Tapi kalau misalnya bisa direncanakan bulan depan baru ke Jakarta, beli tiketnya sekarang kan murah. Nah, itu banyak, dalam banyak contoh terjadi. Kepepet itu mahal. Dalam bisnis apalagi, banyak sekali orang buang uang karena kepepet. Manajemen yang tell me ya, manajemen tell me itu sering kaget-kaget. Aduh begini, akhirnya kepepet. Kepepet keluar duit lah. Mau beli barang nggak sempet tawar-tawaran, beli aja udah beli. Udah deh, ya, nanti banyak ngomong soal ini lebih. Kita ngomong tadi ya, sunset lagi. Tapi tadi poin saya adalah kepepet itu mahal. Jangan kepepet. Jangan kepepet, kamu harus waspada, harus peka. Lihat lingkungan, ini udah mulai bahaya. Punya waktu, usahakan punya waktu. Waktu adalah syarat hidup. Jadi punyailah waktu. Apalagi sunset. Ya, harus berani mengambil keputusan-keputusan besar. Dan kalau kamu pengusaha, ya harus berani ambil risiko bisnisnya. Tapi yang matang lah, bijaksana lah ya. Maka tadi jangan buru-buru. Punya waktu panjang untuk survei, untuk mikir, untuk mengerti persoalan. Itu gunanya waktu. Jadi keputusannya bijaksana. Bagi profesional manajemen, direksi,
Jangan kebanyakan mikirin karir sendiri ya. Kan udah dapat banyak dari perusahaan. Beranilah berpikir. Sampaikan fight dengan atasan. Fight ya, saya juga fight. Dan satu lagi ya, jangan kira atasan kamu itu nggak senang kalau kamu fight, mempertahankan gagasan. Kalau dia lihat niatnya baik, senang. Saya paling senang kalau ada anak perusahaan yang datang dengan ide yang berani, tapi dia bertahan, bukan untuk nyari pangkat, bukan untuk kelihatan hebat. Kan kita bisa lihat. Kelihatan, oh dia memang lagi cari solusi ini. Dia lagi cari solusi, dia radikal, dia bertahan. Oh itu malah seneng. Ya, atasan kamu malah seneng lihat begitu. Tapi jangan lakukan itu supaya dia seneng. Jangan. Wah supaya dia seneng, gue bertahan. Jangan. Kamu ketahuan lah. Ya. Jujur aja, tulus. Saya memang pikir ini yang terbaik untuk perusahaan saya. Dan fight. Ya memang kalau jadi pimpinan harus punya nyali ya. Baik entrepreneur yang punya usaha sendiri, baik pimpinan perusahaan, ya harus punya nyali. Kalau kamu pengecut ya nggak pantas lah di situ. Demikian, nah, nggak tahu ini membantu menjawab nggak ya? Saya juga nggak tahu, ini saya spontan aja, saya nggak mau mikir-mikirin ya. Jadi merenung-renung gitu mikirin enggak lah. Saya spontan aja, buka laptop, saya ngoceh. Ini kan judulnya ngoceh ya. Mudah-mudahan manfaat. Kalau nggak manfaat ya mohon maaf. Kalau ininya terbatas ya memang tiba-tiba aja. Nanti kalau saya punya ide lagi ya saya buka lagi episode lain lah. Demikian pagi ini. Terima kasih. Mudah-mudahan ada gunanya. Saya juga senang pagi-pagi ngoceh ya. Cucu saya belum pulang nih, baru pulang seminggu lagi. Selamat pagi, salam sehat, semangat, salam berani.